Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oleh Sidik di Jalanto dengan NIM 200213147. Di sini saya akan mengerjakan tugas expert system tugas 3, yaitu membuat pembelian laptop. Kasus studinya pembelian laptop. Di sini saya membuat judul sistem pendukung penutup laptop dengan metode analytical hierarchy process atau disingkat AHP. Pada penjelasannya, untuk judulnya itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan pesat memberikan kemudahan pekerjaan setiap orang. Hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah banyak digunakan masyarakat adalah laptop. Penggunaan laptop sudah menjadi kebutuhan primer dan memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Bahkan melalui laptop dan jaringan internet, orang dapat memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Banyaknya jenis laptop dengan berbagai pilihan spesifikasi serta harga yang bervariasi menyebabkan banyak orang kebingungan untuk menentukan laptop mana yang akan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang akan dikeluarkan. Sistem pendukung keputusan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pemilihan laptop yang sesuai dengan keinginan. Metode yang dipakai dalam pengambilan keputusan pemilihan laptop adalah analytical hierarchy process, tersingkat AHP. Metode tersebut dipilih karena metode analytical hierarchy process atau HP merupakan suatu bentuk model pendukung keputusan di mana komponen utamanya adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia, yakni dalam hal ini adalah orang yang mengerti permasalahan laptop. Ya, slide selanjutnya adalah alasan kuat memilih metode hierarki, analytical hierarchy process. Di sini saya akan menjelaskan apa sih metode analytical hierarchy process. Analytical hierarchy process atau disingkat AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki menurut Saati. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompoknya, yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih berstruktur dan sistematis. Selanjutnya ada langkah-langkah penerapan metode analitika hierarki proses. Yang pertama, menentukan jenis-jenis kriteria yang akan mempengaruhi keputusan pemilihan laptop. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Yang ketiga, menentukan alternatif-alternatif yang akan menjadi pilihan. Yang keempat, membuat perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Selanjutnya, pengelompokan laptop berdasarkan spesifikasinya. Yang pertama ada laptop Acer Swift 3 SF1352. Acer Swift 3 SF1352 ini sudah ditenagai prosesor Intel Core i7 106 5G7 atau i5 103 5G4 dengan pilihan RAM 8GB atau 16GB. Yang kedua ada Asus Chromebook Flip C436, proses Core i5 generasi ke-10 Intel yang dipadankan dengan grafis Intel UHD makin mumpuni dengan dukungan RAM sebesar 16GB serta memori internal 512GB dan berjenis SSD. Yang berikutnya ada Lenovo Legion 5. Prosesor menggunakan prosesor AMD Ryzen R5 dan R7 dengan grafis GeForce GTX 1650 serta 1650 Ti. Masih ditunjang keberadaan memori RAM 8GB serta kapasitas memori internal 1 TB pisil menggunakan. Selanjutnya ada pengelompokan laptop berdasarkan harga. Pertama Acer Swift 3 SF1352 dengan harga 14.100.000. Yang kedua Asus Chromebook Flip C436 dengan harga 25.999.000. Yang ketiga ada Lenovo Legion 5 12.299.000. Ini adalah rancangan ekosistem use case diagram. Yang pertama di sini ada admin. Yang admin kita akan menuju ke ada logout, add netbook atau add netbook semacam
tulisan gitu, terus edit admin, view notebook, itu edit notebook, delete notebook, dan login. Nah, di sini ada pemilihan si penentuan pembeli laptopnya gitu. Ada mahasiswa advancer itu mencari sebuah laptop, input kriteria, input itu gimana sih kriteria, yang kedua perhitungan kriteria, yang ketiga perhitungan alternatif notebook atau catatan, dihitung juga laptopnya, lalu rekomendasi ke notebook. Dan berikutnya ada user interface. Nah, di sini saya sudah membuat user interface-nya. Saya membuat berdasarkan saya macam saya menjual atau menjual laptop di web. Ada buat selling share laptops, itu menjual berbagai laptop. Terus setelah itu kita masuk get start, lalu meng-create akun, kita buat akunnya dulu terlebih dahulu, baru kita bisa memasuki sebuah halaman yang dimana nanti halaman itu akan menunjukkan harga-harga laptop atau pilihan laptop sendiri. Dan di situ ada discover, search anything, itu bisa mencari laptop apapun. Ada di sini ada 4 pilihan laptop yang saya tunjukkan. Dan selanjutnya kita ke bagian details atau pembagian harga. Bila kita sudah memilih suatu barang, maka akan muncul namanya, terus di dalam sebuah apa sih namanya, di dalam sebuah tampilannya akan muncul berbagai prosesornya, dijelaskan bagaimana rancangan laptop itu berapa gigabyte segala macam, dan karena ketahuan harganya juga, dan selesai add to cart. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.